Di sebuah desa terpencil bernama Watu Lumbung, yang terletak di kaki Gunung Merapi, masyarakat hidup dalam ketenangan sederhana. Tapi ketenangan itu tak berlangsung lama. Dalam beberapa bulan terakhir, warga desa mulai mengalami kejadian aneh, suara desisan di malam hari, hewan ternak yang menghilang, dan kabar tentang seorang wanita cantik berambut panjang yang terlihat di sungai setiap malam bulan purnama. Wanita itu disebut-sebut mengenakan kain putih lusuh dan selalu berdiri di atas batu besar di tengah sungai. Tak satu pun warga berani mendekat. Mereka percaya ia adalah siluman ular yang bangkit dari dasar bumi karena sebuah kutukan kuno yang telah dibangkitkan kembali. Konon, ratusan tahun lalu, hiduplah seorang dukun wanita bernama Nyi Sari. Ia dicintai oleh seorang bangsawan muda, tetapi karena kecemburuan istri sah bangsawan itu, Nyi Sari dituduh sebagai penyihir dan dihukum mati. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Nyi Sari bersumpah akan kembali dalam wujud yang lebih kuat dan menuntut balas terhadap keturunan desa yang menghukumnya. Melati, gadis yatim piatu berusia 17 tahun, adalah satu-satunya yang tidak takut pada cerita siluman ular itu. Ia sering ke sungai mengambil air dan mengumpulkan tumbuhan obat. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung terang di langit, Melati melihat sosok wanita di batu besar itu. Tapi alih-alih lari ketakutan, Melati justru menatapnya lekat-lekat. Wanita itu tersenyum, matanya berwarna kuning keemasan, dan lidahnya sesekali menjulur seperti ular. Tapi wajahnya sangat mirip dengan Melati. Bahkan seperti cermin yang lebih tua. "Siapa kau?" tanya Melati, suaranya gemetar. "Aku adalah dirimu, di masa lalu," jawab wanita itu. "Namaku Nyi Sari, dan darah kita sama." Melati terkejut. "Tidak mungkin. Darah yang mengalir di tubuhmu adalah darahku. Kau adalah titisanku, dan waktunya telah tiba untuk menuntaskan dendam. Mereka yang membunuhku, keturunan mereka masih hidup di desa ini, dan kau yang akan menyelesaikannya." Melati mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Ia melihat dirinya sebagai Nyi Sari, dipenjara, diseret, dan dihukum. Dalam mimpinya, ia berubah menjadi ular raksasa, melilit seluruh desa dalam murka. Saat terbangun, Melati menemukan sisik keperakan muncul di lengannya. Perlahan, dia merasa kekuatan yang tidak wajar tumbuh dalam dirinya. Sementara itu, kepala desa, Pak Wiryo, mulai curiga. Ia membaca catatan leluhur dan menemukan bahwa darah dari keluarga Nyi Sari memang masih mengalir di desa, melalui seorang anak yatim piatu yang ditemukan di hutan 12 tahun lalu. "Melati." Pak Wiryo kemudian memanggil seorang dukun tua dari Banyumas, Mbah Darmo, yang dikenal bisa menahan roh jahat. Namun Mbah Darmo menyadari bahwa yang sedang mereka hadapi bukan sekadar roh, melainkan siluman ular yang bersatu dengan keturunannya. "Jika Melati menerima warisan Nyi Sari sepenuhnya, tak ada yang bisa menghentikannya," kata Mbah Darmo. "Satu-satunya harapan adalah jika dia sendiri yang memilih menolak kekuatan itu, atau seseorang yang dia percayai bisa membangunkannya dari pengaruh siluman." Melati kini terombang-ambing. Setiap malam ia bertemu Nyi Sari dalam mimpinya. Kadang, Nyi Sari membimbingnya dengan lembut. Kadang, ia memaksanya untuk menumpahkan darah. Melati mulai kehilangan kendali atas tubuhnya. Ia mulai bisa berbicara dengan ular, bahkan bisa memanggil mereka dari balik tanah. Namun di balik semua itu, muncul seorang pemuda bernama Arga, anak Mbah Darmo yang memiliki mata batin kuat. Arga mendekati Melati, berpura-pura menjadi teman. Tapi lambat laun, perasaan itu berubah menjadi cinta. Dan kini, ketika Melati diambang berubah sepenuhnya menjadi siluman ular. Arga menjadi satu-satunya harapan terakhir untuk menyelamatkannya. Desa Watu Lumbung mulai diliputi teror. 3 warga ditemukan meninggal dengan luka bekas lilitan kuat di tubuh mereka, dan kulit mereka tampak melepuh seperti terkena bisa. Orang-orang mulai percaya bahwa legenda siluman ular bukan lagi sekadar cerita. Mereka menuding Melati secara diam-diam, tetapi tak seorang pun berani mendekatinya. Aura mistis dan tatapannya yang tajam membuat siapapun merinding. Di sisi lain, Arga semakin dekat dengan Melati. Ia tahu bahwa waktu mereka semakin sedikit.
Malam bulan darah, malam ketika kekuatan siluman mencapai puncaknya, akan tiba dalam 3 hari. Jika pada malam itu Melati bersatu sepenuhnya dengan arwah Nyi Sari, maka bukan hanya desa Watulumbung yang hancur, tapi kemungkinan seluruh daerah sekitar Merapi akan menjadi ladang kutukan abadi. Melati, kau harus melawan, ucap Arga di pinggir sungai, tempat pertama kali ia melihat wujud siluman itu muncul. Aku sudah mencoba, Arga. Tapi setiap malam dia semakin kuat. Kadang aku tak tahu lagi mana aku, mana dia, jawab Melati dengan mata berkaca-kaca. Arga menggenggam tangan Melati. Kau bukan Nyi Sari. Kau adalah Melati. Aku akan membantumu. Tapi kau harus percaya padaku. Kita harus pergi ke Gunung Merapi malam ini, ke gua tempat Nyi Sari dulu dikurung. Hanya di sana kita bisa mengikat jiwanya kembali. Gua itu tersembunyi di lereng barat Merapi, hanya bisa diakses saat kabut pagi belum turun. Mereka ditemani Mbah Darmo yang membawa pusaka kuno, keris, singa ngelipar, konon satu-satunya senjata yang bisa melukai siluman tanpa membunuh inangnya. Saat mereka masuk ke dalam gua, udara berubah dingin, dan suara bisikan mulai terdengar dari celah batu. Melati jatuh berlutut, tubuhnya menggigil. Matanya berubah kuning, dan lidahnya menjulur tak sadar. Ia mulai berbicara dengan dua suara, suaranya sendiri, dan suara lain yang lebih berat dan penuh dendam. Kalian berani mengurungku lagi. Tidak akan kali ini. Aku akan menguasai dunia ini, dan lewat tubuh anak ini, aku akan menuntaskan semua. Mbah Darmo menancapkan keris ke tanah. Sebuah lingkaran api membentuk segel di sekitar Melati. Ia mulai membaca mantra pemisah jiwa. Tubuh Melati menggeliat, sisik muncul di wajahnya, tangannya memanjang menjadi seperti ular. Arga memeluk Melati dari belakang, membisikkan namanya berulang-ulang. Melati, ingat siapa kamu, ingat aku, ingat ibu angkatmu, ingat sungai tempat kau bermain, tempat kita bertemu. Jangan tinggalkan semua itu demi dendam yang bukan milikmu. Melati berteriak, tubuhnya bergetar hebat. Cahaya putih menyilaukan keluar dari dadanya, dan sosok Nyi Sari mulai muncul sebagai bayangan besar berwujud ular betina bersayap. Matanya menatap Arga penuh kebencian. Cinta takkan menyelamatkanmu, bocah. Pertarungan pun dimulai. Nyi Sari melepaskan kekuatan dahsyatnya, menyebabkan gempa kecil di sekitar gua. Mbah Darmo mencoba menahan serangan dengan pusaka, tapi tubuhnya terpental. Arga terluka, namun tetap berdiri, menantang siluman itu meski tanpa kekuatan mistik. Di tengah kekacauan, Melati kembali sadar. Melihat Arga hampir mati, ia berteriak, menahan kekuatan siluman dari dalam dirinya. Ia menggigit bibir hingga berdarah, dan dengan darah itu, ia menulis simbol pemusnah roh di batu gua. Suara-suara berhenti, udara hening. Melati dan Nyi Sari bertemu dalam alam jiwa, satu terakhir kalinya. Kau tak bisa hidup lewatku, kata Melati. Aku bukan dirimu, aku bukan bayanganmu, aku adalah aku. Dengan kata-kata itu, Melati memecahkan simbol darahnya. Tubuhnya jatuh tak sadarkan diri. Melati terbaring tak sadarkan diri di dalam gua, napasnya nyaris tak terdengar. Tubuhnya kembali seperti manusia biasa, tanpa sisik atau tanda-tanda siluman. Arga memangku kepalanya dengan wajah panik, sementara Mbah Darmo yang tubuhnya penuh luka hanya bisa memandang dengan tatapan lelah namun lega. Rohnya terlepas, gumam Mbah Darmo. Tapi pertanyaannya, apakah semuanya benar-benar berakhir? Langit di luar gua mulai cerah. Burung-burung berkicau, dan angin pagi Merapi kembali berhembus tenang. Mereka membawa Melati turun dari gunung dan merawatnya di rumah kepala desa. 3 hari kemudian, Melati sadar. Arga tersenyum lega saat melihat matanya yang kembali normal, bening seperti sedia kala. Tapi jauh di dalam diri Melati, ada sesuatu yang masih ia rasakan. Suara kecil, bisikan samar, bayangan ular yang masih mengintip dari balik pikirannya. Melati mulai bisa beraktivitas seperti biasa. Warga desa menyambutnya dengan curiga, namun tetap menjaga jarak. Banyak yang masih percaya bahwa ia adalah jelmaan siluman. Tapi Melati tak peduli. Ia tahu siapa dirinya. Yang aneh,
Setelah kejadian di gua, Melati justru mulai punya kemampuan baru, bisa menyembuhkan luka ringan dengan sentuhan, dan mengerti bahasa hewan tertentu, terutama ular. Seekor ular putih kecil kini sering menemaninya di rumah. Ular itu tak pernah menggigit atau mengganggu, hanya melilit tenang di kakinya saat ia tidur. Suatu malam, ular putih itu berbicara kepadanya, dalam mimpi. Kau telah mengusir siluman itu, tapi tidak menghapus darahnya. Kau kini penjaga kekuatan, bukan budaknya. Tapi ingat, akan datang hari ketika kekuatan itu dibutuhkan kembali. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menyelamatkan sesuatu yang lebih besar. Melati terbangun dengan keringat dingin. Di luar, bulan tak lagi merah, tapi cahaya peraknya seolah menyimpan rahasia. Beberapa bulan kemudian, muncul kabar dari desa sebelah. Tanah retak, pohon-pohon tumbang, dan mayat-mayat dengan bekas lilitan aneh kembali ditemukan, namun kali ini, bukan karena siluman ular, tapi siluman naga hitam dari timur. Seorang anak kecil yang selamat dari serangan itu menyampaikan sesuatu yang membuat darah Melati membeku. Dia mencarimu, Kak, siluman ular putih. Dia bilang waktunya balas dendam belum selesai. Pagi itu, desa Watu Lumbung diselimuti kabut tak biasa. Kabutnya tebal, pekat, dan membawa aroma besi seperti darah. Melati berdiri di tengah halaman rumahnya, menatap hening ke arah timur. Ular putih yang selama ini menemaninya berdesis pelan, lalu tiba-tiba menyelinap ke semak dan menghilang. Sesuatu yang lebih besar sedang datang. Tak lama kemudian, Arga datang membawa berita buruk. Desa Gondowangi hancur. Seluruh sawah jadi lumpur hitam. Tak ada yang tersisa kecuali satu pohon besar di tengah desa, dililit makhluk seperti ular raksasa bersayap. Tapi bukan ular, katanya itu naga. Melati merasakan jantungnya berdetak tak teratur. Itu bukan naga, itu sihir dari timur. Aku pernah melihatnya, dalam penglihatan Nyai Sari. Mbah Darmo, yang kini mulai sakit-sakitan karena kehabisan energi saat menyegel Nyai Sari, memanggil Melati ke rumahnya. Ia membuka sebuah gulungan naskah tua bertuliskan aksara Jawa kuno. Lihat ini, ucapnya pelan. Siluman ular bukan satu-satunya yang terbangkitkan. Dalam legenda lama, naga hitam adalah penguasa lautan timur, yang pernah disegel oleh para leluhur kita setelah memakan seluruh wilayah pesisir di masa lampau. Ia punya nama, Jaladara. Arga mengangguk, matanya tegang. Dan sekarang Jaladara bangkit. Bukan hanya bangkit, lanjut Mbah Darmo. Dia mencari darah pembawa warisan siluman, karena hanya darah itu yang bisa membuka segel terakhir di Laut Kidul. Melati membisu. Ia tahu yang dimaksud adalah dirinya. Demi menghadapi ancaman Jaladara, Mbah Darmo memanggil 3 penjaga tua dari penjuru Nusantara. Kiseta, penjaga api dari pegunungan Dieng. Nyai Lintang, penjaga embun dari Rawa Pening. Datuk Arman, penjaga tanah dari Ranah Minangkabau. Ketiganya sepakat, kekuatan naga hitam tak bisa dilawan dengan kekuatan manusia biasa. Tapi mereka juga tahu, darah Melati, yang kini menjadi titisan penjaga antara dunia manusia dan siluman, adalah satu-satunya kunci. Kau harus bersatu dengan warisanmu, kata Nyai Lintang. Tapi kali ini bukan untuk membalas, melainkan untuk melindungi. Melati menatap keris singa ngelipar peninggalan Mbah Darmo, dan untuk pertama kalinya, ia tak merasa takut, tapi siap. Melati, Arga, dan para penjaga bersiap melakukan perjalanan menuju Laut Kidul. Di sanalah segel terakhir Jaladara disimpan, dan di sanalah pertarungan akhir akan terjadi. Namun di balik ombak yang bergulung, mata sang naga sudah menunggu. Dan ia tak sabar untuk bertemu dengan Melati, titisan siluman ular, yang kini menjadi ancaman terbesarnya. Langit Laut Kidul dipenuhi awan hitam saat rombongan Melati tiba di tebing Parangtritis. Ombak mengamuk, seolah lautan sedang marah. Kabut mistis menggantung di udara, dan aroma kemenyan menyebar dari persembahan-persembahan yang ditinggalkan para peziarah. Tapi malam ini, bukan semata ritual yang akan terjadi, ini adalah malam takdir. Di atas tebing, para penjaga mulai membentuk lingkaran perlindungan. Kiseta menyalakan api abadi dari kayu jati tua,
Datuk Arman menancapkan tongkat tanah leluhur ke pasir, dan Nyai Lintang meniup embun murni ke langit, membuka gerbang antara dunia manusia dan dunia roh. Melati berdiri di tengah-tengah mereka, mengenakan selendang putih yang diwariskan oleh Nyai Sari. Di tangan kirinya tergenggam keris singa ngelipar, dan di tangan kanan, darahnya sendiri, yang telah ia oleskan ke simbol segel batu karang di depan mereka. Lautan tiba-tiba membelah. Dari kedalamannya, muncul makhluk raksasa hitam mengilat, bersisik baja, bermata merah menyala, Jaladara, sang naga hitam dari timur. Suara guntur menggelegar, tubuh Jaladara menjulang seperti menara, sayapnya terbentang melindungi langit. Air laut naik membentuk pusaran besar, mengisap kapal-kapal nelayan yang terjangkar jauh di lepas pantai. Darahmu, milikku, raung Jaladara, dengan tubuhmu, aku akan bangkit penuh. Dunia ini akan menjadi kerajaanku, dan siluman-siluman lama akan kembali. Pertarungan pun dimulai. Melati berubah, matanya bersinar keemasan, tubuhnya ditutupi sisik perak, dan dari punggungnya muncul bayangan ular putih raksasa. Tapi kali ini, ia tidak dikuasai siluman. Ia menjadi siluman itu, dengan kesadarannya penuh. Ular putih dan naga hitam beradu di tengah badai. Setiap kali mereka bertabrakan, langit retak oleh kilatan petir, dan laut berguncang seperti kiamat. Arga dan para penjaga menahan gelombang magis yang menyebar ke daratan, menjaga agar kutukan tidak menghancurkan desa-desa pesisir. Melati melayang di udara, melesat menusuk Jaladara dengan keris pusaka. Tapi kulit naga terlalu keras. Jaladara tertawa. Kau pikir darah kutukan bisa membunuh Dewa Timur? Namun Melati tak menyerah. Ia terjun ke laut, menyatukan darahnya dengan air dan mengeluarkan kekuatan terakhir yang diwariskan oleh Nyi Sari, kutukan pemutus garis, sebuah sihir kuno untuk memutus seluruh hubungan roh dengan dunia manusia. Ia membacakan mantra leluhur sambil menancapkan keris ke jantung Jaladara. Darah hitam menyembur, langit berguncang hebat, dan tubuh naga itu meledak menjadi abu di atas ombak. Laut kembali tenang. Melati tenggelam ke dalam air, tubuhnya menghilang di telan kedalaman. Arga melompat tanpa pikir panjang, berenang menembus ombak. Setelah beberapa menit pencarian, ia menemukan Melati tak sadarkan diri, namun masih bernapas. Ia membawanya ke pantai. Para penjaga membantu menstabilkan tubuhnya, tapi mereka semua tahu, sesuatu telah berubah. Melati kini bukan lagi manusia biasa. Ia bukan juga siluman. Ia telah menjadi penjaga batas dua dunia.